sama walaupun masih dalam kondisi distance learning atau pembelajaran jarak jauh ya. Di hari ini kita memperingati Hari Idul Kurban ya yang akan jatuh pada tanggal 31 Agustus atau hari Jumat 10 Zulhijjah. Nah, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Kurban ini, SMP YPPSB mengadakan 2 hari kegiatan. Untuk hari ini kita akan mendengarkan kajian Islami, tetapi dikemas dalam bentuk dongeng oleh seorang pendongeng juga Ustadz, yaitu Kak Bimo dari Yogyakarta. Dan kemudian juga besok itu ada lomba video ya, di mana setiap wali kelas sudah mengutus perwakilannya satu orang untuk mengikuti kegiatan membuat video dengan tema hikmah kurban. Nah, itu 2 kegiatan kita dari SMP YPPSB untuk memperingati Hari Raya Idul Kurban. Oke, kalau biasanya setiap tahun kita bisa menyaksikan penyembelihan hewan kurban ya anak-anak ya bersama Bapak Ibu guru, kemudian bisa makan bersama. Tapi untuk tahun ini sedikit berbeda karena kondisi pandemi atau coronavirus ini. Tapi tidak akan mengurangi silaturahim kita bersama-sama walaupun dalam dunia maya. Baik, kita akan langsung saja menuju kegiatan inti, yaitu doa yang akan disampaikan oleh teman kalian, kakak kelas kalian, yaitu Ardina Pramesti. Kepada Dina, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat, berdoa kepada Allah agar kegiatan pengajian virtual kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami keluarga besar SMP PPSB Sangatau Kutai Timur hendak menyelenggarakan acara pengajian virtual dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha dengan tema hikmah berkurban. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami tetap ingin menjalin silaturahmi bersama. Oleh karena itu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk lembaga, agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Karim, jadikanlah acara pengajian virtual ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang bisa menumbuhkan kecintaan kami kepada Allah dan Rasul-Nya melalui peristiwa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Angkatlah wabah COVID-19 ini secepat mungkin, agar kami dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya sebelum ada pandemi, agar kami dapat bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar di kelas yang sudah lama kami nanti-nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk Ananda Ardina yang sudah membuka acara. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibukanya acara ini dengan doa
acara ini kan berlangsung lancar sampai akhir ya anak-anak ya, dengan tolong diikuti aturannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kalian juga, yaitu Ananda Hanifa Salsabila. Kepada Salsa, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, merdunya dari seorang gadis soleha yang bernama Hanifa Salsabila. Oke, terima kasih. Oke, baik. Dan anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan ya. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP PPSB kepada Bapak Deden. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Endah yang kami hormati, Pak Ivan Fanani, seluruh guru SMP PPSB yang kami hormati dan kami banggakan, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP PPSB, muslim-muslimah yang Bapak sayangi. Harusnya jumlah kalian tidak kurang dari 450, namun karena kendala terbatasnya kuota Google Meet ini, maksimal hanya 250 saja nampaknya yang bisa masuk. Jadi bagi yang tidak bisa masuk, barangkali nanti bisa dicarikan solusinya seperti apa, karena memang kuota Google Meet-nya maksimal hanya 250 saja. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi, alhamdulillahirrabbilalamin, puji, puja, dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah tercurah selalu untuk baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya,
dan umatnya yang selalu berusaha menjalankan ajarannya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, Bapak mengucapkan banyak terima kasih, utamanya untuk pengurus yayasan, untuk Bu Endah sebagai PLT Direktur yang berkenan hadir di pengajian online kita ini, dan mudah-mudahan dengan segala keterbatasannya bisa lancar sampai akhir nanti. Pada intinya kegiatan ini kita laksanakan untuk menanamkan karakter baik untuk anak-anak kita, bagian dari program sekolah kita di dalam kondisi pandemi seperti sekarang, bahwa kita harus mencari peluang sekecil apapun untuk bisa tetap menanamkan karakter budi pekerti yang baik, keimanan kepada Tuhan, ketaatan melaksanakan perintah agama. Maka kita format seperti sekarang. Selain kalian yang Muslim, di waktu yang sama ini juga yang Kristen dan Katolik juga melakukan kegiatan yang sama ya. Jadi webinar keagamaan, kerohanian. Nah, kita undang Kak Bimo tentunya agar kalian nanti bisa menyerap ilmunya, mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan dengan cara yang kalian sukai, yaitu bercerita atau berdongeng. Ya, pendekatan cerita, dongeng tentu itu akan lebih menyenangkan buat kalian anak-anakku. Mohon nanti disimak baik-baik, diambil pelajarannya, dicatat hal-hal pentingnya, lalu nanti kita terapkan sama-sama dalam kehidupan kita. Ini semua dalam rangka mewujudkan sekolah kita sebagai sekolah berkarakter anak-anak ya. Sekolah berkarakter, SMP PPSB, sekolah para juara. Juara bukan hanya juara di kelas, bukan hanya juara ranking sekolah, bukan hanya juara lomba-lomba, tapi juga juara dalam kehidupan kita masing-masing. Apa tandanya orang juara itu? Mampu untuk kemudian mengendalikan diri. Ketika berkata-kata dia berpikir dulu, ketika dia posting dia pikirkan dulu baik buruknya. Termasuk saat kalian nih komen-komen di chat ini, berhati-hati nak, kalian dilihat dan disimak oleh semua. Ya, sebaiknya diam kalau memang tidak tahu. Dengarkan baik-baik, ambil pelajarannya. Alhamdulillah sepertinya Kak Bimo juga sudah bergabung. Selamat bergabung Kak Bimo dengan kami di SMP PPSB, sekolah berkarakter, sekolah para juara, sekolah anak-anak yang berusaha untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhannya dan juga memiliki hubungan baik dengan sesama. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa dalam ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Bapak cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Pak Deden yang sebagai tuan rumah Kepala SMP PSB sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kedua dari Ibu Endah sebagai pelaksana tugas Direktur YPPSB. Kepada Ibu Endah kami silakan. Baik, terima kasih Bu Prilly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kak Bimo dari Yogyakarta, salam hangat dari kami semua warga YPPSB. Lalu yang kedua kepada Pak Ivan Fanani yang saya hormati, kemudian Kepala Sekolah SMP PPSB Pak Deden, dan tentu saja kepada Bapak Ibu Guru serta murid-murid yang Ibu sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya.
supaya menambahkan kepada kita semua pengetahuan-pengetahuan mengenai terutama ini ya khususnya pada hari ini tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pak Mulyono dan rekan-rekan semua telah bisa menyelenggarakan acara ini sehingga walaupun di masa pandemi pembelajaran kemudian kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kita tetap bisa berjalan dengan baik. Anak-anak sekalian, Ibu ingin berpesan ada dua hal kepada kalian semua. Jadi mengenai Idul Kurban, Idul Adha ya. Kalau biasanya kita, nih kalau orang dewasa menurut Ibu memang itu melihatnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau untuk anak-anak sekalian sebenarnya bisa mencontoh perilaku atau keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak semua tentu tahu Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim. Sebenarnya kalian mungkin sudah bosan kalau Ibu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha karena peringatan kurban ini berkali-kali setiap tahun kita lakukan. Jadi ini sudah menjadi hal yang rutinitas. Tetapi ada hal yang Ibu ingin betul-betul anak-anak sekalian ambil hikmah dari kegiatan Idul Adha. Yang pertama adalah masalah ketaatan. Nah, anak-anakku tentu tahu pada saat Nabi Ismail mendengar berita dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bersedia dikorbankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, jawaban Nabi Ismail alaihissalam cuma saya bersedia. Itu menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada siapa? Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ketaatannya kepada ayahnya. Nah, anak-anakku, perilaku ini sebenarnya sangat patut kita contoh. Ada dua yang perlu kita taati. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua adalah orang tua kita. Orang tua kita ini ada dua loh. Yang pertama, orang tua kita di rumah. Bapak, ibu, mama, papa, ayah, bunda, apapun sebutannya dari anak-anak sekalian. Lalu orang tua yang kedua siapa? Ini adalah bapak, ibu, guru kalian di sekolah. Seharusnya kita semua bisa meneladani perilaku Nabi Ismail yang begitu luar biasa. Lalu yang kedua adalah hikmah kurban buat anak-anak sekalian itu adalah menurut Ibu peduli terhadap orang lain. Sebenarnya hikmah dari berkurban ini sangat banyak, tapi dua hal ini saja yang ingin Ibu pesankan. Kenapa kita harus peduli terhadap orang lain? Peduli terhadap orang lain itu bukan hanya berupa bersifat bantuan, bukan hanya bersifat memberikan, gitu. Tetapi sikap-sikap perilaku seperti cara berbicara yang baik, kemudian sopan santun terhadap teman, terhadap orang tua itu sebenarnya peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu masih melihat di sini anak-anak sekalian masih ada yang belum mencontoh keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Contohnya yang tadi ya, ini hal-hal kecil, taat tadi. Pada saat Bu Prilly menyampaikan, anak-anak ayo dimatikan atau tidak berchat ria pada saat acara ini dimulai. Menurut Ibu, itu harusnya bisa kita laksanakan sekarang. Nah, jadi hal-hal yang sederhana itu memang perlu kita lakukan dengan mencontoh keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin dari saya itu saja Bu Prilly. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian dan bisa mengambil hikmah dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida.
Ya, terima kasih atas pesan-pesannya dan sambutannya selaku pelaksana tugas Direktur YPPSB. Oke, anak-anak, saya minta tolong sekali lagi ya, Nak ya. Aturan sudah sering sekali disampaikan, baik melalui walas, tata tertib pun juga Miss Prilly sebagai kesiswaan sudah cantumkan bagaimana etika kita saat melakukan kegiatan forum resmi secara daring ini ya. Sekali lagi, matikan mic-nya sekarang. Boleh menyalakan video. Oke, dan sekarang kita tiba saatnya akan mendengarkan kajian atau ceramah ya, atau dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Bimo yang sudah berulang kali di awal, atau mungkin kalian juga lihat flyer yang di-share oleh wali kelas ya, ada pendongeng dari Yogyakarta yaitu Kak Bimo. Oke, langsung saja kita sambut. Halo, Assalamualaikum Kak Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ya, selama ini lewat WA, dan saya sudah menyelami loh, menonton beberapa videonya, melihat Oh ya? bagaimana. Iya, benar Terima loh. kasih, terima kasih. Saya Stalking, tadi, dikepoin. oh iya, tadi saya ngelihat apa sih, apa ya judulnya, surga dan apa gitu di YouTube kemarin. Saya Oh sempat iya, ya. bagaimana melihat gelak tawa anak-anak dengan penampilan Masya Allah. kakak yang sangat atraktif, bener. Dan bisa menirukan berbagai macam suara. Baik, saya perkenalkan Kak dulu. Prilly, Iya Kak. saya masih ada kesulitan, belum muncul video saya itu gimana ya? Mungkin bisa dibantu teman-teman dari ini di SFB kami. Muncul videonya. Iya. Oke, oke Pak, nanti akan kami bantu dari sini. Saya Iya. perkenalkan dulu Kak Bimo ya kepada teman-teman juga anak-anak kami ya, tentang Kak Bimo ini dari Yogyakarta loh ya anak-anak. Beliau itu bisa menguasai 172 ilustrasi suara. Tapi benar memang saya lihat di YouTube bisa suara pintu, suara anak kecil, suara macam-macam. Kemudian beliau sudah 17 tahun malang melintang di dunia dongeng ya Kak ya. Dan kemudian Kak Bimo itu adalah salah seorang deklarator gerakan membangun karakter bangsa melalui cerita di tahun 2009, serta penggagas orisinil Jogja Kota Dongeng dan menjadikan dongeng sebagai ikon pendidikan Kota Yogyakarta. Luar biasa. Kemudian beliau ini bernama lengkap Bambang Bimo Suryono MDI. Itu titlenya ya Kak ya? Siap. Oke, kemudian lahir di Bantul, berarti asli tiangnya Yogyakarta, nje. Dilahirkan 14 Mei di tahun 74 dan mempunyai pengalaman yang banyak sekali. Pendidikan terakhir dari STAI Masjid Syuhada Yogyakarta. Kemudian pengalaman kerjanya juga banyak sebagai konsultan, praktisi pendidikan di jaringan TK Prima Agama Sekolah Islam Terpadu, kepala sekolah juga ya Kak ya sampai sekarang? Sudah tidak lagi. Sudah tidak, tapi pernah menjabat. Saya buka sekolah baru, iya. Oh gitu. Kepala Sekolah SDIT Salsabila di Klaten, kemudian Sleman, Purworejo, juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta juga Jawa Tengah, kemudian Direktur Kota Dongeng Production, trainer dan motivator nasional anak, trainer Direktorat PAUD Nasional, kemudian juga owner Berkisah TV Channel. Wow, luar biasa memang. Oke, itu tadi sekilas tentang Kak Bimo ya anak-anak. Jadi beliau adalah memang pendongeng tapi juga ustadz ya Kak ya. Begitu ya? Halo. Iya. Halo. Salam masih hidup. Oh iya, terima kasih. Dan Miss Prilly tadi sudah sampaikan di awal, tolong dengarkan dongeng dari Kak Bimo baik-baik, karena nanti Miss Prilly kami panitia akan membagikan 5 hadiah. Hadiahnya apa? Tadi ada yang tanya, bagus ada tas menarik ya. 5 pertanyaan ini berisi tentang dongeng yang akan dibacakan atau akan yang disampaikan oleh Kak Bimo. Jadi kalian harus mendengarkan baik-baik untuk bisa menjawab pertanyaan melalui kuis Kahoot ya, nanti Kahoot dipersiapkan. Oke, tidak usah berlama-lama, kepada Kak Bimo kami silakan untuk mendongeng. Terima kasih. Bentar Kak. Iya. Halo. Kak Bimo, layar saya dibalik lagi. Gimana Pak? Maaf, layarnya tadi yang tadi udah bagus, sekarang
Miring Gitu di portrait. Nah, begitu bagus. Ya, sip. Silakan Kak Bimo. Supaya nggak begini-begini. Bagus. Shaggy, Scooby-Doo. Ayo mana Scooby, kekuatan Scooby. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dari komentar di chatting ini tampak anak-anaknya antusias. Saya akan ulang salamnya. Yang paling semangat jawab salam, saya doakan paling cepat masuk surga, paling cepat naik hajinya, paling cepat suksesnya, sekolahnya terus favorit, dan orang tuanya makin perhatian pada kita semua. Dibelikan yang diinginkan terutama. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang ya. Ini Bu Guru yang ikut mendengarkan, salamnya semangat, saya doakan turun 3 kilo badannya bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga yang paling salam ya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ila Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Direktur Pelaksana Yayasan yang kami muliakan, kita doakan sehat selalu, berbahagia dan berprestasi selalu. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, ayahanda kita, Bapak Deden, para guru yang mulia dan teman-teman yang saya hormati, saya cintai, dan saya turut berharap doa kita akan terkabul untuk kesuksesan kalian semua nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada yang depan saya calon dokter, calon menteri, calon pengusaha ekspor import, ada yang artis model ya, ada yang anggota dewan dan lain-lainnya. Hari ini kakak sangat beruntung bisa berjumpa dengan kalian, turut meramaikan acara online kita hari ini. Disampaikan oleh ibu guru kita tadi, Ibu Prilly, Ibu Wasita. Ibu Prilly siapa ya? Prilly Latukonsina atau Prilly Latukonsina Listrik atau Prilly yang mana nggak tahu. Bunda Prilly pokoknya, Ibu Prilly. Saya nama lengkapnya Bambang Bimo Suryono, panggilannya Kak Bimo. Bimo itu bukan bibir monyong ya, apalagi bibir monyet. Saya tinggal di Jogja dan pekerjaan sebagai guru ngaji anak-anak serta menjadi seorang pendongeng. Pada hari ini saya akan menyampaikan cerita dongeng atau kisah sejarah Islam tentang 4 nama hari istimewa dalam agama kita di bulan Zulhijjah. 4 nama hari ini nanti akan kita gali dan kemudian akan kita kuiskan. Yang berhasil menjawab kuis dengan baik dapat hadiah handphone terbaru merek Swallow kalau ada, lemari es tanpa pintu, tiket pulang ke pemakaman terdekat. Masya Allah. Baik. Kita akan mulai dengan kisah yang pertama. Umat tanpa pintu ada nggak? Tanggal 8 Zulhijjah. Ada tanggal 8 Zulhijjah. Namanya adalah Hari Tarwiyah. Ingat ya, Hari Tarwiyah. Kenapa namanya Hari Tarwiyah, Kak Bimo? Hari Tarwiyah artinya hari kesegaran, hari yang segar. Mengapa segar? Ada ceritanya. Ceritanya dimulai dari seorang nabi yang memiliki jelajah dakwah paling luas, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim asalnya dari mana? Ada yang tahu? Mesir? Bukan. Palestina? Belum. Nabi Ibrahim dari Sangatta. Ada yang Ilham itu bilang begitu. Dari Arab? Bukan Arab. Nabi Ibrahim asalnya dari Khurasan. Dari sebuah kota namanya adalah kota Babilonia di Irak. Babilonia, Sapilonia, Ayamonia, Kambingonia ya. Ini Babilonia di Irak. Nabi Ibrahim dari Babylon, Irak. Nabi Ibrahim setelah dibakar selama 40 hari 40 malam oleh Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, kemudian oleh Allah diperintahkan hijrah. Hijrah itu pindah ke mana? Pindah ke sebuah kawasan namanya Palestina. Naik kuda atau kereta kuda waktu itu. Belum ada apa itu? Ya, suara Bu Guru naik RE King ya, atau GL Pro, kejat langsung protol gitu. Belum ada. Helikopter belum ada. Belum ada. Belum ada pula. Belum ada sepeda. Adanya baru main dengan kuda atau dengan kereta onta. Berjalan menuju ke Palestina, melewati Suriah atau Lebanon. Di Palestina, Nabi Ibrahim berjumpa dengan suku asli Palestina yang bernama Bani Saleh atau anak turun Nabi Saleh, sebutannya suku Jabariem, suku Jabariem, asli Palestina. 3 tahun saja, setelah 3 tahun musim kering, tidak ada hujan, maka Nabi Ibrahim hijrah ke sebuah negeri bernama Mesir. Kakak pernah ke Palestina dan kakak pernah ke Mesir. Dari Palestina ke Mesir kalau naik mobil lewat jalan mulus 6 jam saja ke Kairo, dari Gaza ke Kairo. Tapi kalau ke Mesir lama, Memphis lebih lama lagi. Nabi Ibrahim berjalan dengan istrinya Sarah menuju ke Memphis. Di sana Nabi Ibrahim berjumpa dengan raja Mesir yang lama bernama Raja Amun III. Pernah nonton film Mumi? Mumi itu loh, ada tokoh jahat namanya Amunhotep kan? Raja Amun itu orangnya baik. Dia menerima Ibrahim dengan baik. Kenapa? Karena Ibrahim orangnya akhlaknya baik. Ia terima. Nah, di Mesir Nabi Ibrahim kemudian memiliki istri yang lain namanya Hajar karena Sarah istri pertama tidak punya anak. Oleh Allah setelah diperintahkan menuju kota lain. Ayo Gary, kesini Gary, main ubur-ubur. Squidward. Yes, SpongeBob. Dapat sangat banyak Squidward buatkan Liberty. Oleh Allah diperintahkan membawa putranya dan Hajar menuju ke Jazirah Arab. Mesir itu Afrika ya. Kalau Irak tadi Khorasan. Ini bukan di Arab, menuju ke Arab. Dari Afrika Mesir menuju ke Arab. Kalau pesawat 3 jam. Berarti perjalanan dari mana tuh ya? 3 jam. Pesawat loh itu ya. Mungkin dari dari Balikpapan sampai ke itu ya, sampai ke Tarakan kali ya jauhnya ya. Nah, ini naik kuda saja. Belum ada kereta api. Belum ada. Sabar menuju ke sebuah tempat dan di tempat yang sangat kotor, tempat yang sangat sepi, ditinggalkan Hajar bersama Ismail di antara 2 gunung di sebuah lembah di bawah gunung Jabal Abu Kubais dan gunung Mahbas Sin. Lalu tiba-tiba
Ibrahim diminta pulang ke Mesir. Hajar berkata, wahai suamiku, apakah engkau tinggalkan kami di tempat ini merupakan perintah Allah? Ibrahim diam, berjalan terus menuju ke Mesir. Dikejar oleh Hajar. Wahai suamiku, berhenti. Apakah kamu tinggalkan aku di tempat ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, benar wahai istriku. Ini perintah Allah untuk meninggalkanmu di tempat ini. Tak lama kemudian Hajar berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan bersabar menjalaninya. Digendonglah anaknya Ismail. Tak lama kemudian, pergilah Ibrahim. Hajar tinggal di tempat itu. Betapa susah teman-teman. Begitu sedih teman-teman. Kenapa Ibrahim pergi? Hajar tidak memiliki bekal makan yang cukup. Bahkan dalam kirbah, apa itu kirbah? Kirbah itu kantong air terbuat dari kulit domba, ya, isinya air, tapi tidak kering. Air susunya pun tidak keluar. Ia mencari air di tempat yang sangat gersang itu. Ia melihat di sebuah bukit batu bernama Sofa. Dia berlari menuju ke tempat itu. Ternyata ia temui hanyalah fata morgana saja. Panas yang sangat, kemudian bayang-bayangnya seperti air. Ternyata hanya fata morgana. Di mana ada air? Di mana ada air? Ia lihat 800 meter dari bukit Sofa ada bukit Marwah. Yang tampak pula fata morgananya. Ia berlari ke tempat itu, berjalan dengan pelan-pelan, berjalan dengan cepat. Ia menaiki gunung Marwah dan ia temukan fata morgana kembali. Ia kembali ke Sofa, bolak-balik 7 kali. Kalau dihitung kira-kira 4 km jalan kaki. Di atas Marwah ia berdoa tentang kehidupannya, memuji-muji Allah dan minta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ia menatap ke anaknya yang terletakkan di padang pasir, ditutup dengan kain yang ada, kakinya menjejak-jejakkan pasir, dan muncullah teman-teman semuanya, muncullah air di dalam tanah. Ia berlari cepat, zam, zam, zam. Zam-zam itu artinya memancar, muncrat, muncrat, airnya muncrat. Kemudian ia turun dan zam, zam. Tak lama kemudian, dengan pasir dan batu, ia bendung air itu ya, menjadi sebuah mata air namanya Zam-Zam. Zam-Zam-Zam. Munculnya air Zam-Zam pertama ini disebut dengan namanya Hari Tarwiyah. Hari yang segar, karena munculnya air Zam-Zam. Masya Allah. Tolong diingat, seluruh jamaah haji, mulai ibadah hajinya, rangkaian hajinya, dengan ibadah namanya Tarwiyah. 8 Zulhijjah. Naik mobil, naik bus, naik sepeda motor atau jalan kaki ke Mina. Di Mina mereka melaksanakan ibadah Tarwiyah. Nah, hari yang segar. Hari yang kedua, Megatron, where are you, Prime? Everything Bumblebee. Ada lagi kisah yang kedua, namanya Hari Arafah. Hari Arafah artinya hari mengenal jati diri atau hari pertemuan. Hubungannya apa? Setelah kita mengenal jati diri, maka kita akan hidup dengan tenang dan berprinsip untuk sukses. Hari jati diri ini dikaitkan dengan pertemuan Adam Hawa tanggal 10 Zulhijjah di Padang Arafah. Dulu dari surga Adam diturunkan di muka bumi untuk melaksanakan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah. Para ulama mengatakan Adam turun di kawasan Sri Lanka, Kolombo, Sri Lanka. Waktu itu belum ada manusia, yang ada hanya hewan, tumbuhan, dan makhluk lain selain manusia. Ya,
Kemudian Adam turun di sana, langsung ketika bangun pingsan 40 hari. Kenapa kira-kira pingsan? Nabi Adam alaihissalam pingsan karena ia mencium bau yang sangat busuk. Padahal bumi masih sangat asli, sangat tebal ozonnya, bunga-bunga indah. Tetapi teman-teman semuanya, ternyata wanginya surga, seluas langit dan bumi, pohon-pohon akar di bawah, akar di atas, daun, buahnya di bawah 3 peti, ya. Sungainya air susu, air madu. Di kota kita mungkin sungainya coklat kayak coffee mate, diminum mencret itu ya. Ini beda. Nabi Adam pingsan karena baunya dunia. Nah, kemudian Nabi Adam ingat dosanya ketika di surga makan buah khuldi, dia berdoa. Doa taubatnya adalah dalam Al-Qur'an disebutkan, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Maaf ya kalau suara saya kurang bagus, bikin pegelinu, asam urat, rematik gitu ya. Ya, ini maklum karena bukan suara penyanyi. Artinya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa hamba, sungguh merugi diriku jika hidup tanpa ampunanmu, Nabi Adam pun kemudian diterima tobatnya, beruntung dan mendapat ilham untuk mencari istrinya, mencari bebeknya, kekasih hatinya yang bernama Hawa. Dalam catatan sejarah, Hawa diturunkan di Jazirah Arab, di sebuah tempat yang kini namanya kota Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, ya, nenek. Lalu kemudian ia mencari Adam. Adam pun juga mencari Hawa. Hawa. Adam. Saling mencari. Tuh, lembah, hutan, gurun, jelajahi hingga pada tanggal 10 Zulhijjah kerinduan mereka berjumpa diijabah Allah dari atas bukit Arafah. Adam melihat Hawa yang terseok-seok mendekati tempat ia berdiri. Hawa, Adam, Hawa, Adam, Hawa, Adam. Akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Ya, mereka berjumpa, menumpahkan rindu, rasa cinta yang sangat mendalam. Dan hari itu adalah hari pertemuan Adam Hawa, hari Arafah. Kita diingatkan untuk mengingat 3 hal. Apa itu? Menemukan jati diri. Ada 3 yang terucap. 1, min aina, dari mana kita berasal. Fi aina, dari mana kita, di mana kita berada sekarang. Ila aina, mau kemana kita pergi. Min aina, dari mana asalmu? Kita asalnya dari surga. Fi aina, di dunia untuk melaksanakan tugas kewajiban. Ila aina, mau kemana kita pulang. Nah, 3 pertanyaan ini, dari mana, di mana, mau kemana kita pulang, akan menjadikan kita menemukan jati diri kita semuanya, ya, sehingga kita menjadi orang yang berjiwa hamba dan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Pada tanggal 9 Zulhijjah ini, semua jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk wukuf di Padang Arafah. Khutbah para khotib di Padang Arafah adalah tentang min aina, fi aina, ila aina turja'un.
3 pertanyaan tadi. Saya doakan kalian semuanya dimudahkan Allah dan dilekaskan naik haji. Dimuliakan Allah dengan kekayaan bisa menghajikan guru-guru yang dimuliakan. Dan kemudian sukses lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adam Hawa jumpa pada tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal ini kita puasa sehari ya. Ingat ya, puasa sunat. Siapa yang puasa sehari hari Arafah, fadilahnya, keutamaannya diampuni dosa yang setahun telah lalu dan setahun yang akan datang. Hukumnya sunat. Apa sunat itu? Maksudnya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi banget maksudnya. Perhatikan, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi banget, luar biasa. Paham? 8 Zulhijjah Tarwiyah, 9 hari Arafah. Masya Allah. Sekarang selanjutnya. Hari yang ketiga. Hari ketiga tanggal 10 Zulhijjah. Namanya adalah hari Nahar. Apa tuh hari Nahar? Hari Nahar artinya hari menumpahkan darah. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada kalian, memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli, cara bersyukurnya sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah. Nahar itu artinya menumpahkan darah. Hari menumpahkan darah. Apa? Binatang kurban. Binatang kurban. Hari Nahar, kalau hari Adha, Adha artinya menyembelih kurban. Kalau hari kurban artinya hari mendekatkan diri pada Allah dengan memberikan kurban yang terbaik. Dulu di India, kalau orang kurban caranya nggak Islami, nggak kayak Islam. Mereka mencari orang yang paling cantik, kemudian dihanyutkan ke sungai Gangga agar diterima oleh Dewi Gangga supaya subur tanah mereka. Di Mesir, kalau ingin subur makmur sejahtera, cari yang paling cantik, masukkan sungai Nil. Itu namanya adalah agar namanya persembahan untuk dewa di Mesir kuno, agar apa? Agar tanah mereka subur, makmur, sejahtera. Kalau Islam caranya ternak dipotong, dibagikan kepada orang banyak. Ini namanya lah kurban versi agama Islam yang lebih manusiawi. Masya Allah. Teman-teman semuanya, hari menumpahkan darah. Hubungannya apa? Ceritanya bagaimana? Dongengnya, kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Setelah 10 tahun meninggalkan Hajar dan Ismail di antara Jabal Abu Qubais dan Mahbas Jin, di lembah itu. Nah, kemudian di lembah tadi muncul sebuah kampung. Namanya Ummul Qura, kampung yang besar, induk kampung-kampung. 10 tahun kemudian, detik berganti detik menjadi menit. Menit berganti menit menjadi jam. Jam berganti jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, 12 bulan, 10 tahun telah berlalu. Kini Ismail sudah menjadi anak yang berakal, cerdas, tampan gitu ya. Kalau saya bukan tampan, kalau ada yang bilang saya tampan tuh fitnah namanya. Saya namanya PD, petang dedet gelap gulita ya. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, teman-teman, lalu Ibrahim datang. Kemudian ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana rumah Hajar dan Ismail? Ia mencari rumah Hajar Ismail. Ditunjukkan oleh penghuni atau penduduk Makkah. Lalu ditemukan. Bersyukurlah. Kemudian mereka berpelukan, menumpah kerinduan selama 10 tahun tidak berjumpa, saling menceritakan pengalaman satu dan lainnya, terutama Ismail merasakan indahnya dipeluk ayah yang sangat mencintainya. Nah, tetapi pada malam hari Ibrahim mimpi ya. Mimpi apa? Mimpi dipatok ular, ketemu buaya. Bukan. Mimpinya mimpi yang cukup mengejutkan, ya kan? Bukan mimpi nonton sinetron Joko dan Mulan ya, atau Putri dan Pangeran, bukan. Tapi dia mimpi tentang perintah Allah. Apaan tuh? Mimpinya disuruh untuk memotong atau menyembelih anaknya.
Wah, 3 kali berulang. Apa ini? 3 kali berulang perintah menyembelih Ismail. Sangat jelas dan tak perlu tafsirkan lagi. Tak lama kemudian ia panggil anaknya. Masya Allah. Wahai Ismail, apa pendapatmu nak? Jika Allah perintahkan ayahanda untuk menyembelih dirimu nak. Jika itu adalah perintah Allah, kerjakan apa yang diperintahkan padamu ayah. Insya Allah aku termasuk orang yang bersabar. Pelajaran ketaatan yang sangat istimewa dikarenakan iman yang menyala-nyala. Yakin Allah tak akan menyengsarakan kita. Yakin Allah akan melindungi kita dan adalah hikmah terbaiknya. La ilaha illallah. Kemudian digandenglah Ismail oleh Ibrahim menuju sebuah kawasan dengan perjalanan 7 km dari Mekah. Di mana itu? Namanya adalah kawasan atau lembah Mina. Mina itu Muna, artinya harapan. Lembah harapan. Di sana ia digandeng, akan disembelih ayahnya. Setan, iblis datang mendekat. Menggoda agar batal ibadah itu. Ismail, pulang nak. Bapamu sudah gila, kau akan dipotong. Ismail, ayo pulang nak. Ya ampun, pulang nak, kamu dibunuh. Ayahmu sudah gila. Ismail bertanya kepada ayahnya, siapa itu ayah? Itu iblis nak. Sudah aku duga. Ia ambil batu, ia melirik ke ayahnya, ayahnya tersenyum, ia lemparkan batu itu. Bismillahi Allahu Akbar. Kepalanya bonyok, hidungnya benjol ya, hidungnya pesek, mungkin rahangnya retak, dilempar berkali-kali oleh Ismail 7 kali lagi. Peristiwa itu dikenang dengan peristiwa lempar jumroh, jamarat ya. Ismail. Kokoh hati Ibrahim, ia gandeng anaknya dengan gembira naik ke sebuah bukit di kawasan Mina tadi. Di atas bukit Ismail ditidurkan. Ibrahim mengangkat pisaunya dan mulai mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan dipotong, sudah melekat di leher ada sebuah ucapan dari malaikat menghentikan peristiwa itu. Apa ya? Wahai Ibrahim, cukup sudah. Engkau telah membuktikan ketaatanmu pada perintah Allah. Ibrahim menghentikan gerakannya dan kemudian di belakang muncullah sesosok sembelihan mendekati ke arah mereka. Siapa itu? Apa itu? Sound the sheep. Ada domba kan? Kemudian ayah, ada domba. Itu hadiah rezeki kita dari Allah nak. Kemudian kambingnya pun, domba pun disembelih. Ismail mengucapkan sebuah kalimat istimewa. Apa itu? Terekam dalam kisah dalam sejarah Islam. Apa itu? Ucapan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim memotong domba itu, malaikat ganti kaget teman-teman semuanya. Malaikat kaget. Kenapa kaget? Masya Allah. Malaikat kemudian terbang kembali ke langit. Dia lapor pada Allah. Ya Allah, telah aku laksanakan perintahmu. Kami mendengar kalimat yang aneh. Allah berfirman, kalimat apa itu? Malaikat mengatakan, Ismail mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Kalimat apa itu? Lalu Allah mengatakan itu kalimat yang baik. Takbir namanya. Malaikat mengatakan, bolehkah kami mengucapkan kalimat itu sebagai wirid kami? Allah mengizinkan. Ingat, malaikat itu punya bacaan khusus. Apa itu? Mengucap Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.
Kenapa? Subhanallah adalah kalimat tasbih yang diucapkan mereka ketika diperintahkan Allah mengangkat arsy, dan alam semesta ini malaikat penjaga tidak kuat. Allah perintahkan mengucapkan kalimat tasbih sehingga mereka kuat mengangkat arsy, kuat mengangkat samudra, kuat mengangkat galaksi dan sebagainya. Langit-langit yang 7 lapis itu. Nah, ketika ada peristiwa Nabi Adam, ketika dia dimasukkan ruh dalam jasadnya, lalu bersin mengucapkan Alhamdulillah, malaikat minta izin kepada Allah mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, diulang-ulang sehingga makin kuatlah para malaikat. Ketika melihat banjir besar melanda manusia, melanda bumi, Nuh alaihissalam mengajak orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka malaikat pun takjub dan menambah bacaannya menjadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, ketika Ismail mengucapkan Allahu Akbar, mereka pun menambahkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini namanya baqiyatus sholihah. Kalimat yang soleh dikekalkan sebagai ucapan yang baik, pujian pada Allah. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang baqiyatus sholihah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul menyebutkan siapa yang baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah 1 kali, 1 rangkaian, maka akan mendapatkan pahala 100.000 pahala dan akan diampuni 300.000 dosa kesalahan. Saya ulang, siapa mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah, maka pahalanya 100.000 pahala kebaikan dan diampuni 300.000 dosa kesalahan. Itu tentang baqiyatus sholihah, takbir diantaranya. Kalimat Subhanallah wala quwata illa billah dari Nabi Muhammad ketika mendengarkan kisah 1, 2 Subhanallah walhamdulillah wala Allah akbar. Nabi mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini tambahan bagi malaikat, sehingga Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Demikian riwayat hadis sahihnya. Lalu setelah Ibrahim bersama Ismail memotong, dibagi-bagi kepada masyarakat sekitar. Itu namanya hari nahar, hari menumpahkan darah binatang kurban. Saya ulang ya, saya ulang. 8 Zulhijjah, hari apa? Ayo, dicatat, dijawab. 8 Zulhijjah hari apa? Tarwiyah. Tarwiyah artinya hari segar. Kenapa segar? Kenapa segar? Muncul apa? Air Zam-Zam pertama kali. Yang kedua hari Arafah, hari pertemuan. Pertemuan apa tuh? Siapa tuh? Pertemuan siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, benar sekali. Asik, luar biasa mengikuti ya. Kita puasa 1 hari, puasa Arafah namanya ya. Yang ketiga hari nahar, hari kurban atau Idul Adha, artinya hari menumpahkan darah. Terima kasih, betul sekali, menumpahkan darah kurban. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, yang terakhir sebelum kuis. Yang terakhir adalah hari tasyrik. Hari tasyrik artinya hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada yang tahu hari tasyrik artinya apa? Ada yang tidak dibolehkan berpuasa. Nah, itu hukumnya tidak boleh puasa, itu hukumnya. Hukum fikihnya. Yang bisa langsung dapat hadiah. Hadiahnya seperangkat kain kafan second. Kalau ada. Itu betul tuh, hari makan-makan. Boleh. Apalagi? Apalagi? Hari tasyrik. Hari wek. WK. Hari yang dilarang untuk puasa. Itu hukum fikihnya. Hari tasyrik itu dan Hari yang istimewa. iya, hari istimewanya kenapa?
Ada peristiwa apa? Menunaikan ibadah haji di Mina. Di Mina, kata hari tasyrik 11, 12, 13, orang yang haji melaksanakan wajib haji bermalam di Mina. Tapi yang tanggal 10 Hijjah, yang nafar awal, gelombang awal, itu namanya langsung ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah rukun haji. Tinggal menyempurnakan wajib hajinya. Di antaranya selama 3 hari menginap di Mina. Nah, itu. Saya mencium bau-bau apa ini? Ini jawabannya bukan ya? Baik, saya bocorkan ya. Tanggal 11, 12, 13 namanya hari tasyrik, artinya hari menjemur daging. Hari menjemur daging. Nah, kenapa menjemur daging? Selama 3 hari itu masih boleh melaksanakan pemotongan binatang kurban. Yang gede-gede jangan dipotong ya, kayak gajah. Dipotong korbannya selama 3 hari, 11, 12, suara ayam. Loh, ada loh, ada riwayat Abu Hurairah pernah korban ayam, saya tidak tahu ya kan. Jadi bebek. Kenapa nggak ada suaranya? Berantem sama anjing. Ini hari tasyrik, hari menjemur daging. Banyak orang potong kurban, maka banyak daging di mana-mana. Kita tidak boleh berpuasa. Kenapa? Mubazir. Karena mubazir hukumnya haram, maka puasa pada hari tasyrik sama dengan memubazirkan daging itu. Maka Nabi mengatakan haram puasa pada hari-hari tasyrik tadi. Orang yang kurban selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 masih bisa diproses jadi abon, jadi kornet ya, jadi dendeng atau dibekukan untuk dibagi rata sampai ke pelosok-pelosok. Bisa ke luar negeri, bisa ke Suriah, ke Rohingya, Palestina, ya. Bisa ke Uighur, bisa ke pulau-pulau ya, pedalaman-pedalaman, ke hulu gitu. Agar apa? Agar mereka merasakan nikmatnya. Yang kurban dapat 1/3 maksimal bagian dagingnya. 1/3 lagi untuk fakir miskin. 1/3 lagi untuk lingkungan sekitar, orang kaya, non-muslim juga boleh menikmati. 1/3 bagi yang korban, 1/3 bagi yang hak, bagi yang fakir miskin, 1/3 bagi yang lingkungan sekitar. Tapi kalau fakir miskinnya banyak, diutamakan fakir miskinnya. Itu bagian-bagian pembagiannya. Hari tasyrik, hari menjemur daging. Kalian sibukkan dengan turut mensyiarkan hari raya Adha ini di masjid-masjid kalian. Yang kurban, Allah ampuni dosa-dosanya sebanyak bulu-bulu yang ada pada ternak yang kalian nikmati, yang kalian kurbankan. Nanti ternak itu ketika hari kiamat tiba, al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat tiba, malaikat meniupkan trompetnya. Pada saat padang mahsyar digelar, kita harus melewati jembatan yang sangat panjang. Mahsyar ke surga, ada yang naik unta, ada yang naik sapi, ada yang naik odong-odong. Oh, nggak ada. Ada yang naik kambing. Nah, yang susah tuh kalau yang orangnya gemuk, badannya 130 kg ya, naik kambing kecil lewat jembatan. Kasihan kambingnya jalan pelan-pelan. Tapi yang penting masuk surga. Ini yang namanya adalah hari tasyrik, hari menjemur daging. Tarwiyah 8, Arafah 9, 10 nahar, 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Teman-teman semuanya, yang paling penting sekarang kita ketahui adalah membagi korban adalah simpati empati, sifat peduli berbagi kita kepada orang lain. Kalian pengen nyumbang atau disumbang? Jadi orang kaya yang menyumbang atau yang miskin disumbang? Pilih yang mana? Yang disumbang. Menyumbang. Orang miskin masuk surga lebih cepat karena hisapnya ringan. Tetapi orang kaya yang dermawan masuk surga lebih lambat
tapi nanti di surga lebih tinggi dibanding yang lain-lainnya. Kenapa? Dengan hartanya ia beramal soleh, berbagi, dan beribadah dengan harta yang di tangannya itu. Nah, pengen kaya atau miskin? Kaya. Nah, pengen Kaya. Nah, jawab ya. Dipilih. Pengen surga atau neraka? Surga. Dipilih. Mau sukses apa gagal? Surga. Dipilih. Mau teman apa musuh? Dipilih. Mau bantu atau dibantu? Mau kawan apa lawan? Bantu. Malaikat atau iblis? Nah, hidup itu pilihan. Hidup itu pilih. Pilih sukses atau gagal, sombong atau rendah hati. Yang penting karena kita milih yang terbaik, maka Allah memilih kita dijadikan sebagai ahlul jannah, ahli surga. Saya doakan kamu dan keluargamu utuh semuanya disurgakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang lainnya nggak bisa dengar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ada hal yang istimewa di balik ketaatan Ismail kepada Allah dan ayahnya Ibrahim. Apa yang menyebabkan mereka taat takwa? Apa kira-kira? Ini persoalan iman yang kuat. Persoalan iman yang kuat. Sekarang ini banyak orang yang sok pinter, orang yang sok kritis, mengkritisi keimanan kita. Ada yang bertanya, Ustadz, Allah itu ada nggak? Ada kok nggak kelihatan? Mana buktinya? Itu sepeda motor ada, kelihatan kan? Itu rumah ada, kelihatan. Berarti ada. Kalau nggak kelihatan, masa disebut ada? Adanya lagi. Allah ada sejak kapan? Sampai kapan Allah ada? Bahkan ada yang nanya begini. Ini kalau ketemu Nabi Ibrahim akan dijelaskan jelas. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang gede? Gedenya melebihi Allah. Sehingga Allah nggak kuat ngangkat. Jadi pertanyaan kan menjebak banget nih, menantang sekali. Challenge bagi kita kan. Kalau kita bilang Allah nggak bisa bikin, berarti Allah nggak maha kuasa. Kalau bisa Allah bisa bikin batu gede, jawabnya Allah nggak maha kuasa juga, kan nggak bisa ngangkat batu. Jadi pertanyaan orang-orang dulu yang tidak suka dengan agama Islam, bertanya seperti itu. Apalagi Allah itu laki-laki atau perempuan sih? Nggak laki, nggak perempuan. Berarti bencong. Loh, coba saya lagi. Di mana Allah? Di atas. Kalau begitu Allah terbang. Wah, ini pertanyaan yang harus dijawab anak-anak Islam cerdas nih. Saya bantu jawabnya ya. Begini jawabnya. Itulah yang menjadikan iman kokoh Ismail karena mendapatkan nasihat dakwah dari ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang menemukan Tuhan dengan akal budi yang jernih. Basirah, mata yang disinari mata oleh hati. Kemudian ulinuha, nuhya itu akal yang disinari oleh hati. Ibrahim, Nabi, bapak para nabi, bapak tauhid, bapak monoteisme. Coba lihat. Pertama, Allah ada tidak? Ada. Buktinya Allah ada apa? Gampang, tanya guru kalian. Bahwa alam semesta ini teratur. Kenapa teratur? Mesti ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, nggak bakal teratur. Contoh yang gampang, metamorfose. Kupu-kupu sudah bertelur. Telur pecah menjadi ulat. Sang ulat telah menjadi kepompong. Kepompong pecah jadi kupu-kupu. Kepompong, telur, ulat, kupu-kupu. Dari zaman dulu sampai nanti, ya begitu terus. Kupu-kupu, telur, ulat, kupu-kupu. Kepompong, kupu-kupu. Sang katak sudah bertelur. Telur pecah jadi kecebong. Kecebong jadi katak yang berekor. Ekornya hilang jadi katak besar. Katak, telur, kecebong, berekor, katak besar. Urut terus siklus air. Naiklah wahai air ke tempat-tempat kami. Matahari bicara pada air. Hari aku terbang. Uapnya ke atas, berhimpun jadi awan. Awan jadi mendung. Hujan pun turun, masuk ke bumi lagi. Jadi mata air jadi sungai. Sungai jadi ke laut. Berputar, urut terus. Siapa yang ngurutin? Penciptanya matahari, gunung,
awan, mendung, air, hujan. Kalau nggak ada ngurutin, pasti nggak teratur. Ya, kenapa teratur? Ada yang ngatur. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengatakan semuanya hanya kejadian biasa, tanpa penyebab, tanpa pengatur, itu bohong. Kenapa? Adanya ilmu, itu kan ada keteraturan. Ada hukum-hukum alam yang didapatkan dari semesta yang tergelar ini. Maka penciptanya pasti ada. Siapa? Allah SWT. Allah kalau ada nggak kelihatan. Di dunia ini, semua agama Tuhannya kelihatan. Di dunia ini, semua agama Tuhannya punya ayah, punya ibu, punya keluarga. Ya, punya anak-anak dewa bahkan. Hanya Islam yang Tuhannya tidak kelihatan dan nggak beranak dan diperanakan. Ya, coba kita lihat. Allah ada kok nggak kelihatan? Mudah sebenarnya menjawabnya. Yang ada tidak harus kelihatan, apalagi Allah penciptanya. Coba. Misalnya kita bernafas hari ini. Bernafas pakai apa? Hidung. Ya hidung lah, masa pakai udel ya kan? Nah, pakai hidung. Terima kasih jawabannya Mas Muhammad Denito Eko Prasetyo. Hidung. Baik. Yang dihirup apa namanya? Namanya udara. Dalam udara ada oksigen, ya kan? Ini oksigen benda gas. Oksigen ada. Kelihatan nggak oksigen tuh? Tidak. Tidak. Angin ada? Ada nggak kelihatan? Ya, gas ada, tidak kelihatan oleh mata kita biasa. Nah, ada tapi nggak kelihatan ciptaan Allah. Orang mati hilang apanya coba? Nyawanya. Nyawanya betul, roh nyawanya. Nyawa itu ada? Nyawanya. Ada. Kelihatan nggak nyawa itu? Tidak. Ada. Ada. Nyawa ada, tidak kelihatan ciptaan Allah SWT. Ini hari apa namanya? Hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa ada nggak? Ada. Kelihatan nggak Selasa itu? Warnanya apa? Bentuknya kayak apa? Hari, waktu itu ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Kalau pagi, siang, sore, malam, waktunya, keadaan waktunya, jam penunjuk waktu, waktunya sendiri ada nggak kelihatan ciptaan Allah. Sorry. Pernah kentut nggak? Pernah. Sorry. Kentut tuh warnanya apa coba? Nggak ada warnanya. Kentut warnanya apa? Tapi ada ya? Hijau. Ada. Kentut tuh hijau. Ada. Kau banyakan makan brokoli kali. Kok hijau? Iya. Kalau kuning bukan kentut, namanya ya kan? Kentut tuh gas. Ada nggak kelihatan Allah? Apalagi Allah kalau hanya nggak kelihatan. Allah yang maha kuasa, maha sakti, kecil mah kelihatan. Tapi Allah bisa kelihatan. Kapan pengen ketemu Allah? Allah dapat kita lihat kelak di surga. Kata Rasulullah, orang yang menjaga salat jamaah di waktunya akan melihat Allah dengan sangat jelas. Itu hanya diperuntukkan penghuni surga yang diubah jenis matanya, ya kan? Nah, akan dirubah Allah dan kita akan melihat Allah. Semoga kita semua bisa menatap Allah sebagai anugerah yang paling besar di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mata kita akan melihat jelas, lebih hebat daripada Juru Saring dan keluarga Uchiha. Aduh, mau jadi sampai situ toh. Nah, Allah ada nggak kelihatan? Sejak kapan Allah ada? Allah laki atau perempuan? Allah nggak laki perempuan, karena yang laki perempuan manusia, yang jantan betina binatang. Allah bukan binatang, Allah bukan manusia, tapi Allah pencipta semua binatang, semua manusia dan semesta. Kayak apa Allah? Nanti kita lihat. Kalau yang lain dah Tuhannya, yang meninggal, yang hancur, yang saling bunuh, kita lihat. Allah Maha Kuasa nanti kita saksikan di surga, tempat yang paling enak. Enak saja orang kafir, orang yang nggak soleh masuk surga, melihat Allah. Ya tidak bisalah. Yang mukmin, beramal soleh, berprestasi, Allah izinkan melihat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin jumpa Allah, hendaklah ia beriman amal soleh dan jangan mensyirikatkan, mengesekutukan Allah dengan apapun. Allah pencipta segalanya. Nah, lalu sejak kapan Allah ada? Di mana Allah berada? Waktu, sejak kapan sampai kapan namanya waktu?
Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi menanyakan sejak ada kapan Allah ada, pertanyaan yang salah, karena Allah tidak tergantung waktu. Waktu itu ada karena ciptaan Allah. Jadi adanya waktu tentang sejak kapan sampai kapan itu soal makhluk Allah, ciptaan Allah. Kalau Allah tidak terikat dengan waktu yang Ia ciptakan. Di mana Allah? Tempat, apa-apa di mana-mana adalah ciptaan Allah. Allah sebagai pencipta tempat tidak butuh, tidak tergantung dengan tempat yang Ia ciptakan. Kalau kita mengatakan Allah di surga, berarti surganya lebih gede dari Allah, bukan? Itu bukan Tuhan kita. Allah Maha Besar mengambil segalanya. Memang Allah dalam Al-Quran mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, di atas arsy, tapi kita tidak memahaminya sebagai petunjuk Allah, tapi kita tidak bisa membayangkan seperti apa wujud Allah, sedang duduk, berdiri, terbang melayang di atas arsy. Kita nggak boleh membayangkan. Tafakaru fi khalqillah wa tafakaru fi'lillah. Akal kita yang terbatas ini tidak mungkin menjangkau tentang hakikat Allah yang tak terbatas. Ya, jadi supaya kita paham dan yakin, dengan begitu Tuhan yang lain tidak masuk dalam hitungan sebagai Tuhan. Bisa enggak Allah menciptakan benda yang sangat besar melampaui Allah dan Allah nggak bisa mengangkatnya? Itu pertanyaan orang komunis dulu ya. Kalau Allah bisa menciptakan benda sebesar apapun dan pasti bisa mengangkat apapun, itu Allah. Kalau tidak, berarti bukan Allah namanya. Allah Maha Kuasa segala-galanya. Inilah iman kuat. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidu ma abatum wala antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Ini iman yang kokoh menyebabkan taat dan simpati, empati, berbagi dimiliki Ismail yang harus kita contoh. Akibat apa? Didikan yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Baik teman-teman semuanya, inilah kisah yang kakak sampaikan tentang 4 nama hari: Tarwiyah, Arafah, Nahar, dan peristiwa Tasyrik yang dapat kita gali sebagai sumber ilmu dan kita pedomani sebagai sikap hidup seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, oke, terima kasih. Kita kembalikan kepada Ibu Brihos kita. Ada salah kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rek mabar. Pak mabar, Pak. Pak mabar PP, Pak. Ya. Mabar. Dulu. Ayo mabar. Rik. Yuk, PUBG. Apa juga? Kak Bimo yang kami hormati. Assalamualaikum, maaf anak-anak Terima ya. kasih. Ya. Silakan Miss Nuri. Panik. Ojan, ayo Ojan. Oke, baik. Assalamualaikum. Ayo Ojan. Halo, kalian dengar suara Miss Prilly? Enggak ada. Ya, lanjut Miss Nuri, lanjut kedengaran. Oh iya, baik, karena saya tidak pakai mikrofon ini. Oke, baik anak-anak, terima kasih Kak Bimo sudah membacakan, untuk mendongengkan kepada kita tentang Idul Kurban ya. Baik, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis ya. Apakah kalian sudah bersiap dengan Kahoot-nya masing-masing di laptop dan HP? Siap. Tidak. Oke, so ya cara mainnya kalian sudah mendengarkan. Kalau kalian mendengarkan baik-baik dongeng dari Kak Bimo tadi, pasti kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan yang akan saya bagikan.
ya. Jadi akan diambil 5 pemenang. Hadiah sudah disebutkan oleh Bapak Ibu guru di sini. Saya share screen. Hadiahnya apa ya? Mana share screen? Aku kok lupa ya. Nah, ini ya. Berarti pakai apa ini, Pak? Bahasa Indonesia lagi. Aku bingung. Jendela. Bahasa Indonesia aja, Bu. Iya, saya nggak biasa. Bingung saya. Nah, ini tadi komputer Bu Guru terputus, jadi mohon maaf, ini ganti laptop. Apakah sudah tampak di layar kalian Kahoot saya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita mulai kuis pertama ya. Saya akan klik pertanyaannya ya. Oke. Siap? Silakan setelah ini. Oke, masukkan linknya. Mulai dari sekarang. 4915. Udah tahu. Kang Galon. Ngapain sini? Ini ngapain nih? Kang Galon. War. Saya tunggu, baru 3 pemain. Bu, ini ngapain, Bu? Masukkan PIN-nya, Mas. Kalau kalian sudah mendownload Kahoot di HP atau bisa juga di laptop. Nanti saya akan Mabar ya. dongengnya ini main bareng. Idul Adha. Dari sekian ratus yang bergabung. Hujan. Tolong matikan speakernya, nak. Mic kalian matikan. Kalian hanya bermain aja. Sudah siap? Siap, Bu. Baru 62 pemain. 63, 65, 66. Siap, Bu. Belum. 49. Belum. Pinnya 491905. 491905. Saya mulai ya. 3, 2, 1. Perhatikan di layar. Pertanyaan. Aduh, Bu, saya belum masuk, Bu. Saya, Bu. Kan jawab di sini aja. Pertanyaannya. Berasal dari manakah Nabi Ibrahim? Silakan dipilih. 30 detik pertanyaan saya. Babilonia. Bontang. Muntai. 40. Mina. Munte. 5, 4, Bakti Jaya. Muskon. Oke ya. Babilonia. Pemenangnya jawabannya adalah Babilonia ya. Dari mana Nabi Ibrahim berasal? Dan pemenangnya adalah Abim kelas berapa Abim? Tolong dicatat Ibu ya. Oh sorry, itu juara ketiga. Juara kesatunya adalah Ojan juara 1. Ojan itu, Bu. Salah nama itu, Bu. Ojan. Oke, sudah dicatat. Ojan, Bu. Kuis kedua. 3, 2 saya mainkan. Perhatikan ya, Rian Gig, selamat Rian, tetangga saya ini. Aja Ibu menang, Budi. Kuis kedua, silakan masukkan. Ojan tutup jawaban. Jangan aja. Rik mabar, Rik. Iya, ini mabar ini, kita main bareng. Main PB aja, Bu. Garing. Kan Kahoot tolol. Garing memang tuh anak. Apa sih? Bang Bros. Wah, kacau. Gue kentang api sapi tuh ribut. Tapi susunan acara udah tak sampai. Halo. Silakan bergabung atau kita mau mulai nih? Belum. Oh belum. Oke, buruan. 5, 1, 2, 0, 1 pinnya. Sudah, Bu. Udah ya, saya klik aja. Baru 78 sih yang masuk 79.
Udah, Bu. Oke, saya klik saja. Itulah kuis kedua. Ajan, siap Jan. Cepat Jan. Di mana wafat Nabi Ibrahim? Nah. Silakan pilih. 30 detik. Madinah, Saudi Arabia. Anjay, gila jago. Jan pencet. Itu kan ya, pencet. Pencet Jan. Pencet tuh. Pencet. Samarinda. Goblok anjir. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ebron ini Ebron. Tada. Wah kan Ebron kan jagonya lu memang. Palestina ya, dan kita lihat pemenangnya. Kita ambil Rian lagi, gila. Ngecit Rian tuh Buri. Rian ngecit Bu, ngecit. Kurang, Bu. Pemenangnya adalah Oja. Isma. Wah, cheater Bu, cheater. Benet. Habis cari begitu. Alaria cheater. Ben. Aduh. Sekali kalian Report. Oke, Isma sama Rian jangan ikut lagi ya. Jangan kalian main. Ah, tuh kan dia ngecit itu. Ah, curang. Isma sama Rian gak usah lagi. Oke, silakan banding 194. Sudah ada Nadia, Naskia. Sabar Bu, Jan masih Jan. Sabar. Kurang Masih Jan masuk. Gak bingung? Bergabung? Andre. Dada gua sakit. Oke, kalian lihat dulu ya. Setelah ini kita akan tutup dengan doa bersama. Oke? Sabu. Kasih paham Jan. Main Bang Jago, kayak juga Bang Jago namanya. Siap, tanya lagi. Di mana Ismail? Gunung. Mina. Jawab. Batu. Di atas batu. Yerusalem Jan. 230, 229. Hebron. Yerusalem Israel betul ini. Betul. Pencet. 2, 1. Jawabannya adalah kan salah. Wah, cheater. Suara ketiga Gil dan Ojan. Dari kelas berapa nanti dicatat Bu Linda sama Bu Faiza. Ahmad Zahran. Baik, selanjutnya kuis keempat ya. Kuis keempat. Ada 5 hadiah tadi. Menangnya adalah Nabila Zara Kartika. Anunya munte. Pertanyaan keempat masih seputar apa yang didongengkan tadi oleh Kak Bimo. Tes. 5, 9, 10. Iya, tes. Buta. Terus. Apa nih? Rivaldi, ada Geo, ada Ada bocah guys, Bocil anjir. Dia open mic. Nggak bisa masuk. Ya boy. Allah ya boy. Ya. Derek, Mabrik. Erpan capek. Sudah. Erpan 10. 90. Oke, saya coba tunggu sampai 100. Kuis ketiga ini semakin banyak yang ikut. 4, 93, 94,
Bisa, Mas. 596. Ayo, 3. Oke. Idul Adha. Oh, lain. Bukan. 1 ini pertanyaannya. Apa arti dari hari Tarwiyah? Semua. Silakan pilih. Ini sudah disampaikan oleh Lempar batu. Berjam diri. 6 jam. Bicara jam-jam ini. Kuning. Lempar batu. Yang kuning. Kuning, Bu. Kuning. Insyaallah. Oteng. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Makan kuning kan. Jagonya kuning. air zam-zam di kaki Ismail dan pemenangnya adalah ini 2. Plus 9-nya dari juara tuh. Juara pertama quiz keempat adalah Aziza. Cheater, Bu. Ngecit. Kelas Ngecit. Aziza, oke, terima kasih. Selamat kasih. Dan ini kuis terakhir ya. Sebelum kita tutup nanti kita doa bersama. Jangan ada yang keluar dulu. Kuis kelima, kuis terakhir. Bubar. Next cuma Ya, Reng, ikut dong, Bu. Klasik terus, Bu. Apa, Mas? Ditujuin. Brazil. Jadi ditulis. snacknya Bu. Nabatin 2, hujan. 4, 5, 5, 0. Bu, draft, Bu. Redo masuk Redo anjay. Politik, Bu. Kita enggak mau ada suara kota. Ya. Parah, Men. Redo. Bu, draft. Lupakanlah semua kenangan ini. Iya. Sudah ada 4 yang gabung, 85, 86. Balik lagi. Udah? Ya. Yuk, Niku. Kau tahu dong, Redo. Saya tutup ya. 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah apa arti dari hari Tasyrik 11 sampai 13 Dzulhijjah yang disampaikan di dongeng? Hari mulia. Biru betul. Biru dok, sumpah dok. Lupakan semua. Bukan, merah, kuning, biru. Warna kuning. Biru dok, coba biji biru dok. Betul. Berbuda guys. Kuning. Biru. Terus aku ada bocil. 4, 3, 2. Jawabannya adalah menjemur daging ya. Ya percaya biru. Dan pemenangnya adalah kelima adalah Fauzan Alwaris. Asia. Juara keduanya Muhammad Arif. Juara pertama di kuis kelima adalah Hujan. Sekarang kita lanjut menutup acara ini dengan doa dari kami. Selamat untuk para pemenang, nanti tolong menghubungi wali kelasnya masing-masing ya. Udah pakai baju itu. Yang mana dapat forex? Assalamualaikum Kak Bimo. Kenapa Gel tuh? Oke, doa di ya. Dapat macet. Kita akan tutup acara ini dengan doa bersama dulu. Ya boy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarak taktung. Sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mari kita tutup dengan doa supaya Allah semakin melimpah ruahkan nikmat kepada kita semuanya dan kita digolongkan sebagai orang beriman, kokoh imannya, tegak ibadah amal solehnya dan tergolong sebagai hamba-hamba yang berakhlakul karimah. Amin. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah ala hadhihi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي اللهم اللهم ارزقنا bihidayil Quran Allahumma hdina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah mudahkanlah dalam kami belajar mudahkanlah dalam kami bekerja mudahkanlah dalam kami mencari rezekimu dan mudahkanlah dalam kami mencapai kebahagiaan ya Allah ya Rahman ya Rahim jauhkanlah rumah-rumah kami dari kejahatan jauhkanlah dari pertengkaran jauhkan rumah kami dari perceraian dan jauhkan rumah kami dari sakit yang susah akan obatnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tuhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kepada Kak Bro dan terima kasih juga kepada anak-anak semuanya, Bu Endah, kemudian Pak Ivan, terima kasih sudah bergabung dan nanti dengan ini berakhir sudah acara kita hari ini peringatan Idul Kurban. Terima kasih ya anak-anak. Kita akhiri selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Santai semua. Tajul. Chef Maco. Berpacu. Saya sudah bilang sih mereka yang usul mobilnya galon silakan boleh ditutup Google Meet-nya, jangan sampai HP-nya ditinggal masih terbuka Google Meet-nya. Silakan close dulu. Ya Pak Bubak. Tadi yang ini kelas 7A, Bu. Saya cuma yang gig saja. Close dulu. Dia dapat juga. Nopal gabutnya. Nopal nggak jelas. Bedi. Oke, silakan ditutup dulu Google Meet-nya, jangan sampai dibiarkan tetap online.
Itu bersih sekali dosa Saya biasanya ikut sama Sani. Tahun 2020. bersih gitu semua. Akhirnya selesai. Wah, sisa-sisanya ini mana? Sisanya nih 41. Apa sih jam seragam? Silakan Alvin Google Meet-nya di close dulu, jangan sampai Biasanya saya sana sih.